Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Berjumpa kembali dengan kami. Saat ini kita akan melanjutkan pembahasan kita, tentunya masih tentang seputar puasa. Sekarang kita akan membaca tentang makruhatus shaum, hal-hal yang makruh yang dilakukan oleh orang yang berpuasa. Apa saja hal-hal makruh bagi orang yang berpuasa? Nanti kita akan sebutkan. Apa itu makruh? Makruh itu bukan haram, akan tetapi jika kita tinggalkan kita dapat pahala. Jika kita kerjakan kita nggak berdosa. Cuma makruh ini adalah sesuatu yang nggak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang nggak disenangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan termasuk orang-orang yang menghormati Ramadan adalah meninggalkan perkara-perkara yang makruh, apalagi yang haram. Jadi makruh aja dijaga, apalagi yang haram. Jadi harus kita jaga dulu perkara-perkara yang makruh ini. Kalau seseorang menjaga perkara yang makruh, apalagi yang haram. Jadi makruh lebih baik ditinggali, karena Allah senang kepada orang yang meninggalkan perkara yang makruh. Dan sebaliknya Allah enggak senang kepada orang yang senang melakukan hal-hal yang makruh. Karena jika orang terbiasa melakukan hal-hal yang makruh, bisa jadi dia akan melangkah ke jenjang yang haram. Jadi hal-hal yang makruh akan kita baca. Yang pertama, al-alak, ay madruhu biduni ayyam fasil minhu syai' ilal jawf wa illa sara muftiran. Al-alak, apa itu al-alak? Ay madruhu, mengunyah, biduni ayyam fasil minhu syai' ilal jawf, tanpa ada yang masuk ke tenggorokan daripada yang dikunyah tersebut. Jadi makruh hukumnya mengunyah makanan, tapi nggak ada yang masuk ke sini. Karena yang membatalkan puasa itu adalah ketika masuk ke dalam kerongkongan tenggorokan kita. Mengunyah makanan tanpa ada yang masuk itu makruh. Tapi kalau sampai ada yang masuk, maka shara muftiran, maka dia batal puasanya. Nah, jadi dihindari, karena itu adalah perkara yang makruh. Kenapa? Karena ditakutkan ada yang masuk ke dalam tenggorokan kita. Yang kedua, dzauqut ta'am biduni hajah, mencicipi makanan tanpa adanya hajat. Enggak ada keperluan, enggak ada hajah, keperluan mencicipi makanan tanpa masuk, ya. Mencicipi itu hanya di lisan, di lidah saja. Kecuali ada hajat, misalnya ibu-ibu lagi masak, takut masakannya terlalu asin atau terlalu enggak enak, lalu dicicipi. Hanya di lidah saja, jangan sampai masuk ke dalam. Kalau sampai masuk ke dalam, maka batal puasanya. Yang ketiga, al-ihtijam. Apa ihtijam? Ihtijam itu adalah pengobatan ala Rasulullah SAW, yaitu bercanduk, menyedot darah-darah kotor dari dalam tubuh kita. Kenapa kok jadi makruh? Fayukrah khurujan minal khilaf, dan dimakruhkan karena supaya keluar dari khilaf. Ada ulama yang mengatakan bahwasanya bercanduk itu membatalkan puasa. Wali'annahu yurithu dha'f, dan karena bercanduk itu bisa membuat orang yang bercanduk tersebut lemah karena darahnya disedot. Wa kama tukrahu lahul hijamah yukrahu lahu ayyahjum ghairah, dan bagi bukan hanya yang dicanduk saja yang makruh, tapi yang melakukannya, orang yang bisa mencanduk juga hukumnya makruh untuk mencanduk seseorang. Jadi bercanduk hukumnya makruh. Kemudian majjul ma' ba'dal iftar, mengeluarkan air setelah berbuka. Kumur-kumur disemburkan, dikeluarkan airnya dari mulut kita setelah berbuka. Kenapa makruh? Karena fayadhhab ma bihi min barakatis shaum, karena bisa menghilangkan keberkahan puasa yang ada di mulut kita ketika berbuka. Jadi sunnahnya kumur-kumur telan saja, kumur-kumur ditelan, jangan dibuang itu. Jadi kalau sampai dibuang mengeluarkan sesuatu yang ada di mulut kita, itu hukumnya makruh. Kemudian selanjutnya al-ghuslu bil inrimas, mandi dengan berendam, nyebur, mandinya nyebur. Mandi di sungai, mandi di parit ketika sedang berpuasa, maka hukumnya haram. Kenapa hukumnya makruh? Kenapa? Karena bisa saja air tersebut masuk ke lubang-lubang daripada tubuh kita. Masuk dari hidung, masuk dari telinga, masuk dari mulut, masuk dari kemaluan bawah. Karena jika masuk maka batal, makanya makruh hukumnya mandi dengan nyebur. Kemudian as-siwak ba'da zawal, siwak ataupun sikat gigi setelah
tergelincir matahari atau setelah lewat waktu zuhur. Setelah masuk waktu zuhur hukumnya makruh. Kenapa? Karena bisa menghilangkan bau mulut itu, sedangkan bau mulut itu kata Rasulullah, raihah famus shaim atyab indallah min rihil misik. La khalufu famis shaim atyabu indallah min rihil misik. Bau mulut orang yang sedang berpuasa itu lebih wangi daripada bau minyak misik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya kasratus syabi' wan naum, memperbanyak kenyang malam harinya, terlalu banyak makan, wan naum, dan tidur pada malam hari bulan Ramadan. Jadi jangan memperbanyak kenyang di malam hari bulan Ramadan, dan jangan banyak tidur di malam hari bulan Ramadan. Wal khawdu fi ma la ya'ni, dan melakukan sesuatu yang tidak ada faedahnya, melakukan sesuatu yang tidak ada manfaatnya di bulan Ramadan, hukumnya makruh karena bisa menghilangkan faedah keutamaan daripada puasa tersebut. Kemudian yang makruh selanjutnya tanawulus syahwat al-mubahah, mengerjakan atau melakukan sesuatu yang berhubungan dengan syahwat yang diperbolehkan. Yang diperbolehkan ya, dengar musik, masmumat yang bisa mencium bau-bau yang enak daripada makanan, itu hukumnya makruh. Jadi itu hal-hal yang makruh, yang makruh bagi orang yang sedang berpuasa. Jadi hindarkan hal-hal ini supaya apa? Supaya kita mendapatkan faedah dari puasa tersebut. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Jika ada yang tidak mengerti silahkan di komen. Nanti pertanyaannya terus di komen, nanti akan kami jawab dengan jawaban yang rinci insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.